Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku ahli Quran, keluarga Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bagian yang pertama. Teman-teman sekalian, tidak ada metode khusus untuk menghafal Quran. Ingat baik-baik. Tidak ada metode khusus untuk menghafal Quran. Setiap metode yang ditemukan oleh para ahli Quran sehingga jadi penghafal Quran dan dibagi, di-share ke kita semua, metode itu berdasarkan pengalaman para penghafal dari prinsip-prinsip yang dijelaskan di ayat. Di Quran itu nanti ada prinsip-prinsip, kaidah-kaidah pokok yang menerangkan bagaimana Quran mesti dihafal. Dan semua penghafal Quran akan mengalami fase ini. Itulah nanti yang akan saya keluarkan dan kita akan berikan bonus langsung dari Al-Quran bagaimana itu bisa dipercepat kemudian kita hadirkan. Dari sini nanti akan ada para penghafal Quran membuat metode-metode. Ada membuat metode hafal Quran semanis kecap. Sudah kecapnya ada, tapi nggak hafal-hafal, misal. Ya. Bukan salah kecapnya, pengalaman Anda beda dengan orang yang telah menghafalkan tadi. Ada menghafal Quran semudah tersenyum. Sudah senyum-senyum, nggak hafal-hafal, misal. Bukan salah metodenya, tapi pengalaman Anda beda dengan apa yang dialami oleh pembuat bukunya. Nah, sekarang kita akan keluarkan kata Al-Quran seperti apa saya mesti dihafal. Satu, kalau Anda mau catat silahkan. Quran Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Quran Surah Al-Bayyinah surah 98 ayat yang kelima. Hadisnya hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang pertama. Kitabul Iman, nomor hadis yang pertama. Paling kanan sebelah atas di kitabnya. Dua, Quran Surah 54 Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 tempat, 1 ayat 17, 2 ayat 22, 3 ayat 32, 4 ayat 40. 4 kali disebutkan di 4 ayat, tapi kalimatnya sama sebagai penegasan nantinya. Nanti saya terangkan. Baik. 3. Quran surah 35 Fatir ayat 29 sampai dengan 33. Ayat 29 paling kanan sebelah bawah sampai ayat 33 paling kiri sebelah atas. Ditafsirkan nanti di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, 2915 dan 2920. Terakhir Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai dengan ayat 24. Ayat 23 sampai 24. Kaidah pertama, Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima. Anda sudah hafal ayatnya. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk menunaikan ibadah. Lamnya ghayah, tujuan. Jadi kalau ada lam di Quran, nanti ada lam mulkiyah, kepemilikan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Quran surah kedua ayat 284. Ada lam lil ghayah, tujuan dari sesuatu. Contohnya yang ini. Wa ma umiru illa liya'budu. Anda tidak diperintahkan kecuali untuk menjadikan ibadah mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Menghafal Quran itu bagian dari ibadah. Saya ulang, menghafal Quran itu bagian dari ibadah. Bahkan jangankan dihafal, ayatnya pun yang membedakan Quran dengan bacaan biasa itu nilai ibadahnya.
Jadi kalau Anda baca Quran, beda dengan baca buku-buku lain, tulisan lain, itu sekali Anda lihat, Anda bacakan, maka setiap hurufnya bernilai ibadah. Dahsyatnya Quran bukan kalimatnya, hurufnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, tadi Anda tuliskan, nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan dibalas dengan 10 nilai pahala kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, wa likulli harfin asyru hasanat. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang beribadah. Setiap hurufnya dihitung 10 pahala kebaikan. Itu baru baca. Tapi penghafal Quran 4 kali dimuliakan oleh Allah. Penghafal Quran diisyaratkan oleh Quran akan mendapat pahala ibadah lebih banyak dari pembaca. Sebab kalau pembaca Quran biasanya dia hanya sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, pembaca. Tapi penghafal dzalikal kitabu la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa huruf? Berapa kali kita ulang-ulang? Karena itu beruntunglah jika Anda diundang oleh Allah, diringankan langkahnya ke sini. Anda yang dipilih bukan orang lain, karena boleh jadi amalan kita hari ini itu yang mengantarkan kita ke surga insyaallah. Teman-teman, tidak ada penghafal Quran baca Quran cuma satu huruf, mustahil. Nun, sudah dulu mustahil. Banyak dihafalkan. Hanya kaidahnya, kalau Anda ingin menghafalkannya, maka tidak cukup berhenti di ayat tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah. Anda mesti lanjutkan kalimatnya. Mukhlishina lahuddin. Kaidah pertama, Anda mesti ikhlas. Saya ulang ya, ini yang paling dasar, hati-hati. Kalau Anda ingin cepat menghafalkan Quran, Quran cepat ingin ditanamkan oleh Allah di dalam diri kita, maka kaidah pertama, Anda mesti ikhlas dalam memulainya. Dan kaidah ikhlas artinya Anda menepikan semua motif kecuali lillah saja. Termasuk mohon catat kalimat ini. Jangan sekali-kali Anda menghafal Quran untuk mendapatkan predikat hafidh atau hafizah. Karena ketika niat Anda hanya untuk mendapatkan gelar, maka ada kotoran masuk dalam niat keikhlasan Anda. Sudah lillah, mau Allah jadikan hafidh, mau tidak terserah Allah. Yang penting ketika saya hafal, Allah Subhanahu wa taala ridha dengan hafalan saya. Jelas? Saya katakan pada Anda, hei ikhwan yang laki-laki, kalau Anda ingin niatnya hafal Quran jadi hafidh, Anda nggak usah menghafal. Hari ini ganti nama Anda jadi hafidh. Kalau perlu hafidh Indonesia. Yang akhwat, kalau niat enti mau menghafal Quran untuk jadi hafidhah, ganti nama jadi hafidhah. Dari Aisyah jadi hafidhah. Selesai. Siap ikhlas insyaallah? Siap ikhlas? Baik. Teman-teman sekalian, pertama, menghafal Quran, niatkan lillah. Ingat, itu kunci pertamanya. Jangan ada kesan, ada keinginan jadi apapun kecuali yang Allah ridhai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana syarat menghadirkan keikhlasan? Baik. Bagaimana syarat menghadirkan keikhlasan? Saya pindah pada ayat yang selanjutnya. Ini ayat belum saya sebutkan, karena sebetulnya mau saya akhirkan, tapi saya hadirkan nyambung dengan yang telah saya sampaikan. Tulis Quran surah kedua Al-Baqarah. Saya mohon izin duduknya. Di akhir ayat 282. Quran surah kedua Al-Baqarah, akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Ini rahasia kedua, hati-hati ya. Ini rahasia kedua. Dan nanti ada di antara murid kita yang target 30 hari, dia memaksimalkan yang kedua ini, dia hafal dalam 27 hari. Perhatikan baik-baik. Rahasianya kata Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka dengan takwa yang kita tingkatkan, Allah langsung akan mengajari kita pengetahuan yang kita harapkan. Dia ada rumus dalam Al-Quran, kalau Anda ingin dipercepat oleh Allah pengetahuannya, pendalamannya, kekuatan hafalannya, maka kunci terbesar bukan mengandalkan kekuatan hafalan kita, tapi kata Allah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sini. Yang punya ilmu siapa? Allah. Yang punya segalanya siapa?
Allah. Anda dekat dengan direktur, maka dipermudah pekerjaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka cara Anda mendekati Allah, ini kata Allah sendiri, tingkatkan takwa. Dan takwa singkatnya dibagi dua bagian. Bagian pertama, tingkatkan amal soleh. Mulai sekarang kalau Anda ingin hafal Quran, tingkatkan amalan Anda dari yang biasanya. Contoh, salat yang standar, salat 5 waktu, fardu. Quran surah ke-17 ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Itu standar. Anda ingin jadi penghafal Quran yang cepat, naikkan kuantitas salat Anda. Jangan cuma yang fardu. Fardu itu standar, jangankan penghafal Quran. Yang tidak hafal Quran pun 5 waktu juga. Yang tidak hafal Quran 5 waktu. Anda ingin hafal Quran, pengen 5 waktu juga. Sama. Gak ada bedanya. Kalau Anda ingin diperkuat oleh Allah, naikkan statusnya. Misal, malam ini, ingat baik-baik, jangan pernah tinggalkan tahajud. Bangun. Bangun malam. Karena sifat ahli Quran yang pertama kali, disebutkan Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan, sifat pertama kali, dia mencintai tahajud. Dan ayat tahajud, saya berikan rahasia, ayat tahajud, ayat salatul lail, qiyamul lail, itu disandingkan dengan sifat penghafal Quran. Quran surah ke-73 Al-Muzammil, ayat ke-20. Ketika Allah meminta kita menunaikan tahajud, disandingkan dengan kalimat faqra'u ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara. Ayo baca yang telah kamu hafalkan dari Quran yang ringan-ringan. Anda sudah menghafalkan apa? Praktekkan dalam tahajud. Nanti di tayangan Akhyar TV saya jelaskan bagaimana simulasi murajaahnya. Dilihat ayat tahajud disandingkan dengan ayat menghafal. Faqra'u ma tayassara. Kalimat tayassar asalnya dari kata yusrun. Kata kerjanya yassara. Nah, di ayat yang tadi Anda tuliskan di awal, 4 kali disebutkan di Quran surah 54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Quran untuk dihafalkan, diingat. Yassarna. Kalau Anda ingin praktekkan kata yassarna, dirubah kemudian jadi tayassara. Jadi di Quran surah 54 disebutkan, saya mudahkan Quran dihafalkan. Kalimatnya yassara. Kalau Anda praktekkan berubah dari yassara jadi tayassara. Di ayat tahajud diungkapkan oleh Quran. Lihat, faqra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kalau Anda sudah mulai menghafal, Anda jangan tinggalkan tahajud. Dan itu yang membedakan penghafal Quran dengan yang bukan penghafal Quran. Jelas? Siapa orang yang paling kuat tahajudnya di muka bumi? Rasulullah SAW. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010, paling kanan sebelah bawah. Ditanya Sayyidah Aisyah secara singkat, kata beliau, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Rakaat pertama, pengalaman Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu taala anhuma, 1 rakaat bisa 5 juz 4 halaman. Sampai kakinya bengkak-bengkak. Tapi tahukah Anda, karena ketaatan beliau ini, rajinnya tahajud, dekatnya dengan Allah. Ketika ayat pertama turun, Iqra, selanjutnya turun, beliau berusaha menghafalkan dengan kemampuannya. Mempercepat lisannya. Tapi Allah berkehendak lain. Hei ahli tahajud. Hei orang paling takwa. Hei Rasul yang mulia. Karena takwamu tinggi, kamu rajin salat, kamu rajin menghadap. Perhatikan, saya berkehendak lain. Turun Quran surah 75 ayat 16 sampai ayat 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lisanmu supaya cepat menghafal Quran. Biasanya penghafal pemula cepat melafadzkan lisannya. Alif lam mim, lihat kita mulai raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minun. Enggak usah cepat-cepat. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Karena engkau rajin meningkatkan takwa, rajin mendekat pada Allah, tidak meninggalkan ibadah tambahan, kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Bagaimana cara menanamkan Allah? Lihat, wa Qur'ana. Setiap Anda baca, itu bacaan ditanamkan dalam jiwa kita. Akan mudah terasa dalam jiwa kita. Setelah itu kita bacakan, tiba-tiba, Masya Allah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau apa yang kalian bacakan sudah kami lekatkan dalam jiwa, ikuti bacaan itu. Kami mudahkan untuk menghafalkannya. Makanya nanti saat saya teruskan dalam taklim langsung rincian detilnya, kita nanti akan mulai menghafal Quran setelah menunaikan salat tahajud. Silakan Anda kalau tidak percaya. Anda yang biasa menghafal setelah tahajud, sebelum salat subuh, atau ambil setelah subuh sebentar, coba Anda menghafal Quran dengan mempraktekkan yang tadi. Akan terjadi perbedaan pada diri Anda. Yang tadinya lambat, tiba-tiba ada cepat tertanam pada jiwa. 1. Ditingkatkan ibadah, terutama salat. Tambah. Malamnya tingkatkan tahajud. Siangnya rawatib jangan ditinggalkan. Salat duhanya amalkan. Begitu Anda jaga yang ini, demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada diri Anda. 2. Makna takwa yang kedua, saya agak cepat. Jaga diri dari maksiat. Mulai hari ini,
Kalau Anda ingin jadi penghafal Quran, Anda tinggalkan maksiat seluruh tubuh. Demi Allah saya katakan seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena penghafal Quran ini ada kekeliruan dalam istilah. Orang sekarang menyebut dengan hafidh. Padahal dulu hafidh itu penghafal hadis 100.000 hadis dengan sanad dan matannya. Penghafal Quran disebutnya hamilu kitabillah. Jamaknya hamalatul Quran. Imam An-Nawawi sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Hamil artinya mengandung. Ibu yang sedang hamil akan menjaga kandungan dari yang merusak kandungannya. Silakan dicek. Bukankah para ibu akan menjaga makanan supaya makanan tidak merusak kandungan? Bukankah para ibu akan menjaga perilaku supaya dengan perilakunya tenang kandungan? Yang mengandung makhluk saja, mengandung manusia saja, menjaga kandungan supaya sehat, maka Anda akan mengandung kalamullah subhanahu wa ta'ala. Anda akan mengandung firman Allah. Maka ketika Anda mengandung firman Allah, haram alaik. Haram bagi Anda menghadirkan yang tidak baik dalam kandungan Anda. Makanya tolong jaga. Mulai nanti setelah hafal Quran, Anda mulai menghafal, jaga maksiat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pikiran tidak boleh berprasangka buruk. Ingat, tidak boleh berprasangka buruk. Quran surah 49 ayat 11 sampai dengan 12. Inna ba'dadh dhanni itsm, tinggalkan yang su'udzan. Mata jaga, lihat yang baik-baik saja, yang buruk tinggalkan. Quran surah 24 ayat 30 sampai 31. Lisan jaga, jangan suka mencela, jangan suka gosip. Ingat, jangan menggibah, jangan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya. Jaga. Ingat baik-baik, awas. Kemudian tangan jaga, menulis yang tidak baik. Bicara sih enggak, cuman nulis iya. Sekarang kan yang nulis di status bukan lisannya, tapi tangannya. Celak si fulan, bikin hoax ini, itu, dan sebagainya. Tidak ada hoax yang membangun, semua merusak. Jadi, lihat baik-baik, ahli Quran tinggalkan yang tidak ada faidahnya, sampai ujung kaki. Siap insyaAllah? Saya ulang, siap insyaAllah? Baik. Dan lebih daripada itu semua, perhatikan, tadi baca Quran ibadah bukan? Ibadah bukan? Yang terakhir, ini rahasia terbesar yang disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya mempercepat tapi memperkilat hafalan Quran kita. Rahasianya di Quran surah 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah memutuskan supaya kalian jangan sampai ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah. Ibadah Quran itu ibadah. Allah bilang ibadah hanya untuk Allah. Tapi yang hebat, setelah menyebutkan ibadah, diminta kita berbakti pada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Saya wasiatkan pada Anda, kalau Anda ingin dipercepat hafalan Qurannya, mulai malam ini, mintakan kepada ibu dan ayah Anda, untuk bisa memberikan ridhanya, supaya memohonkan pada Allah, Anda dipercepat hafalan Qurannya. Satu kali, saya tahu ibu saya hadir di sini, tapi maafkan saya kalau bercerita. Saya ditinggalkan ayah saya, kurang lebih usia 13 tahun. Ayah yang mendidik, memberikan segalanya, membawa ta'lim di musola kecil, sekarang menjadi masjid. Dan setiap beliau mengajar, saya tertidur. Dan sekarang terbalik, saya mengajar, beliau tertidur. Satu kali meninggalkan kami, ingin mengantar di pesantren, tapi tidak punya kemampuan karena sudah komplikasi. Dan beliau hanya memohon maaf, minta maaf, karena belum bisa mengantarkan untuk belajar di pesantren. Singkatnya, saya berangkat ke pesantren. Tiba-tiba setelah sepekan, 2 pekan ada panggilan supaya segera pulang. Saya sampai di Bandung, saya tanyakan pada kakak saya, bagaimana keadaan ayah? Kakak saya diam. Paman saya katakan barangkali sudah tidak bisa melihat lagi, karena sudah akan dikuburkan. Saya pulang ke rumah, dan saya tidak mendapati beliau, karena sudah dikuburkan. Saya temani ibu saya peluk di ruang tengah rumah, saya temani dalam tidur, dan saya lihat dalam mimpi, beliau hanya memberikan isyarat melambaikan tangan. Tapi besoknya, ini yang ingin saya bagi, dan saya jarang membagi kisah ini. Tapi demi pertemuan kita, saya coba untuk berbagi, semoga Allah ridhai ini. Saya melihat semua peninggalan ayah saya, yang dibagikan pada kawan-kawannya, macam-macamnya dan sebagainya, tapi ada satu yang saya langsung lihat, kemudian saya ambil dan dekap erat, mushaf. Saya bawa mushaf peninggalannya, saya masuk ke ruangan tengah. Mushafnya warna biru, tulisannya Umar Bakri. Saya buka saat itu. Saya katakan, ya Rabb, saya sudah tidak punya kemampuan untuk memberikan bakti terbaik untuk ayah saya. Dan saya berwasiat kepada Anda yang masih memiliki orang tua, mohon jangan sia-siakan.
Karena kalau sudah satu atau keduanya tidak ada bersama Anda tidak akan punya kesempatan lagi untuk melihat cerianya Anda bisa berbakti kepadanya. Maka teman-teman, saya bermohon kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin minta apapun. Kecuali mohon, jadikan saya bisa menghafal Quran, yang dengan hafalan saya setiap hurufnya mengalir untuk ayah saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya bacakan saat itu, lisan saya tidak bisa berhenti, membaca kemudian Al-Baqarah, sampai dengan 40 ayat, sampai sekian ayat, sampai dengan nomornya, posisinya, terjemahnya, dan macam-macamnya. Sejak itulah Quran datang, dan kami sulit dipisahkan sampai dengan hari ini. Apa yang lebih penting kita lakukan? Allah sendiri mengatakan, kalau orang tua Anda ridha dengan apa yang Anda kerjakan, bukan insya Allah, bukan hanya sekedar dimudahkan Anda, tapi ada sesuatu yang dahsyat akan hadir dalam kehidupan Anda. Karena itu, kalau Anda jadi anak, mintalah doa kepada keduanya. Kalau Anda jadi orang tua, maka doakan anak Anda tanpa harus mereka memintanya. Karena Maryam tidak pernah meminta ibunya mendoakannya. Karena Yusuf tidak pernah meminta Yakub mendoakannya. Karena Luqman mendoakan anaknya tanpa harus anaknya memintanya. Maka jadikan keluarga Anda ahli Quran, semarakkan hidup Quran dalam keluarga Anda, dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ini akan hadir dalam kehidupan Anda. Teman-teman, saya cuma punya waktu 3 menit sebelum ke Isya. Menit yang selanjutnya, kalau Anda mau jadi penghafal Quran, 1, ikhlas, 2, dekati Allah dengan ibadah, 3, jauhi maksiat, 4, tingkatkan bakti pada orang tua, yang orang tua doakan anaknya. 5, saya agak cepat ya. 5, kalau Anda ingin jadi cepat penghafal Quran, kata Quran, jangan ragu. Ingat, saya percepat ke intinya, jangan ragu, Anda mesti yakin. Setiap Anda menghafal, tiba-tiba mendapati kesulitan, langsung setan datang mengatakan pada Anda, ini nggak bisa, ini susah. Anda langsung lawan, insya Allah saya bisa, saya bisa, saya bisa. Quran mengatakan walaqad, jangan ragu. Lam dengan qad huruf taukid. Taukid itu fungsinya menafikan keraguan. Kata Quran jangan ragu. Rahmukallah. Anda ragu, Quran nggak akan datang pada Anda. Ingat, kata Quran jangan ragu dan Anda ragu, maka Quran tidak akan datang pada Anda. 6. Yakinkan pada diri Anda bahwa Quran itu mudah. Kata Allah walaqad yassarna. Saya sudah mudahkan Quran semudah-mudahnya. Allah katakan Quran mudah, Anda menganggap susah. Maka Quran tidak akan datang pada diri Anda. Menghafal Quran susah atau mudah? Susah atau mudah? Katakan susah atau mudah? Baik, setiap Anda mendapati sulit, mudah. Pulang dari sini, hafal Quran susah mudah? Mudah. Lihat mushaf. Kok tebal amat ya? Mudah. Karena itu mushafnya kami beri nama Taisir. Insya Allah nanti kita akan bagikan, kita cetak lagi 5.000, semampu kami mencetak. Lihat, namanya kami beri nama Taisir. Taisir itu mudah. Setiap Anda lihat mushaf itu, sekalipun lihat misalnya tebal menurut manusia biasa, katakan mudah. Yakin mudah? Yakin mudah? Terakhir, Allah mudahkan Quran menggunakan kalimat alif lam lidzikri. Tapi ketika menantang Anda, meminta Anda menghafalkannya, dirubah alif lamnya jadi mim, mudzakir. Alif lam menunjuk pada proses, mim menunjuk pada orang. Kenapa menghafal Quran itu susah? Ternyata bukan menghafalnya, yang susah itu orangnya. Ketika Quran menantang kita, dirubah alif lam jadi mim. Mim menunjuk pada orang. Jadi kalau ada orang menghafal Quran susah, bukan Qurannya yang susah, orangnya yang susah. Apa yang menyebabkan dia susah? Selain yang tadi, maka orang ini tidak punya prioritas dalam menghafal Quran. Karena itu Anda mesti punya waktu. Mulai hari ini, Anda berjanji di hadapan Allah, Anda mulai menghafal, maka mulai besok, Anda mesti investasikan waktu Anda untuk menghafal Quran. Saya sudah simulasikan, nanti ada target 2 tahun, ada target sampai 30 hari. Baik, Anda mau 2 tahun atau 30 hari? 2 tahun 30 hari? Angkat tangan yang 30 hari. Takbir. Siap jadi penghafal Quran? Siap bersinergi? Siap bekerja sama? Takbir. Teman-teman, berdiri semua, berdiri. Berdiri. Takbir. 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 Ikuti kata-kata saya. Allahumma. Allahumma. Ishhadu. 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 Nahnu ahlul Quran. Sanahya ma'al Quran. Wa namutu ma'al Quran. Ya Allah. Ya Rasulullah. Nahnu ahlul Quran. Nahnu ahlul Quran. Takbir. Duduk teman-teman.
mulai hari ini, insya Allah, saya akan wakafkan diri saya untuk Al-Quran. Alhamdulillah. Takbir. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.